Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta berlimpah berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, di pagi hari saya sedang bekerja, ini sedang merapihkan kebun ya. Merapihkan kebun. Ini ada beberapa pohon tebu yang dimakan tikus rupanya ya. Jadi sedang saya rapihkan ya. Agar anak-anak nyaman bermain, anak-anak nyaman untuk beraktivitas di area pondok ya, bermain sambil belajar. Baik, pada inspirasi kali ini saya akan bercerita tentang Abu Nawas ya. Abu Nawas bersama putranya. Suatu hari Abu Nawas bersama putranya hendak ke pasar ya, membawa keledai yang ukuran sedang ya, artinya belum besar begitu, tapi sudah bisa dinaikin begitu ya, sudah bisa dikendarai sebenarnya. Abu Nawas keluar dari rumahnya bersama dengan putranya dan dengan menuntun keledainya. Nah, mereka kemudian melalui sekumpulan orang-orang yang sedang di pinggir jalan, sedang asik begitu bercengkrama di pinggir jalan. Dan kemudian ketika mereka melihat Abu Nawas, mereka kemudian menggunjing Abu Nawas ya, menggunjing Abu Nawas sambil berkata di antara mereka ya, itu Abu Nawas sama putranya ya keluar rumah berjalan entah mau kemana, tapi kok keledainya nggak dinaikin begitu ya. Kan keledai bisa dinaikin ya, mubadir kan, keledai bisa dinaikin, bisa ditunggangi begitu ya. Kenapa nggak salah satu di antara mereka menungganginya ya, bergantian begitu. Kemudian Abu Nawas mendengarkan itu dan menyampaikannya kepada kepada putranya. Wahai anakku, itu orang-orang mengatakan atau menggunjing kita, mereka berkata, kenapa Abu Nawas tidak menaiki keledainya ya. Kemudian kalau begitu coba nak kamu yang naik ya. Kemudian si anak ini, putranya Abu Nawas ini naik ya, naik keledai dan kemudian berjalan. Setelah kemudian berlalu dan kemudian ketemu lagi dengan sekumpulan orang-orang ya. Kemudian mereka juga menggunjing sama. Itu putranya Abu Nawas, kenapa dia yang naik, kenapa nggak bapaknya ya. Memang anak kurang adab, kurang akhlak terhadap orang tua. Kenapa dia yang naik sementara bapaknya yang berjalan kaki. Kemudian Abu Nawas mendengarkan itu berkata lagi kepada putranya, wahai putraku, mereka masih menggunjing kita. Kalau begitu ya abah yang naik ya, kamu yang jalan kaki ya. Kemudian mereka melewati sekumpulan orang-orang itu dan kemudian ya berjalan cukup jauh ya. Tapi kemudian mereka berdua ini ketemu lagi dengan sekumpulan orang-orang yang juga sama ya, sedang berkumpul. Lalu kemudian melihat Abu Nawas dengan putranya dan Abu Nawas yang naik. Kemudian mereka berkata ya, itu ya bapak ya nggak tahu kasihan sama anak ya, tidak menyayangi anaknya. Kenapa anaknya yang jalan, dianya yang naik ya. Nah kemudian Abu Nawas mendengarkan itu menyampaikan lagi kepada anaknya, nak, tadi waktu kamu naik mereka ngomong,
Sekarang abah yang naik, mereka juga ngomong, udah kalau gitu kita naik berdua ya. Akhirnya kemudian mereka naik berdua, naik keledai berdua, dan berlalulah dari orang-orang tersebut, dan akhirnya berjumpa dengan sekelompok orang yang lain, dan kemudian mereka berkata, ya, menggunjing Abu Nawas lagi. Itu Abu Nawas dengan putranya nggak kasihan tuh sama keledai kecil begitu kok dinaikin berdua ya. Rupanya nggak berhenti juga itu orang-orang ya. Akhirnya Abu Nawas berkata lagi pada putranya, anakku, tadi waktu kamu naik mereka menggunjing, kemudian abah yang naik mereka juga menggunjing kita, lalu kemudian kita sekarang berdua naik juga menggunjing. Kalau gitu keledai kita panggul aja berdua ya. Kemudian keledainya dipangku berdua ya, kemudian berjalan lagi melewati, dan kemudian bertemu lagi dengan kumpulan orang-orang, dan akhirnya mereka juga menggunjing juga ya. Kata mereka, wahai Abu Nawas, itu keledai sakit apa sehat? Sehat lah, orang keledai mau dijual, mau ke pasar hewan ini, lo kenapa dipanggul? Kan itu bisa berjalan. Akhirnya kemudian si Abu Nawas ini bingung ya. Dari mulai pertama dinaikin anaknya, kemudian dia yang naik, kemudian naik berdua, kemudian sekarang keledainya yang dipanggul berdua, mereka tetap juga komentar. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Abu Nawas bersama putranya ini? Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya orang lain siapapun, saat kita menjalankan apa yang kita inginkan, saat kita menuju apa yang kita inginkan, saat kita ingin melakukan sesuatu yang kita inginkan, sesungguhnya pasti tidak akan pernah sepi dari komentar orang ya. Kalau zaman sekarang komentar netizen ya, itu pasti pro dan kontra, itu biasa, komentar itu biasa. Oleh karena itu tetaplah saat kita punya tujuan, punya impian, jangan hiraukan komentar orang. Jadikan komentar-komentar itu sebagai pupuk ya, sebagai pupuk buat kita untuk lebih melangkah, lebih maju lagi ya, untuk melangkah lebih mantap lagi ya. Selama kita punya tujuan yang baik, selama kita punya cita-cita yang baik, selama kita punya obsesi, gagasan-gagasan yang baik, maka jangan pernah melemah karena komentar orang. Jangan pernah kemudian melemah ya, bahkan berhenti karena komentar orang. Teruslah maju, wujudkan harapan-harapan, wujudkan impian-impian Anda, karena Andalah yang menentukan hidup Anda, bukan orang lain. Demikian inspirasi pagi ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf saya seperti biasa sedang bekerja, jadi ya seperti inilah pakaian berkebun ya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.